Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Perdusaman, NIM E 2019-1054. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah, atau lebih dikenal dengan ekonomi tiga sektor. Yang menjadi pertanyaan pada kita, apa sih ekonomi tiga sektor itu? Ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Ekonomi tiga sektor ini terjadi dalam tiga sektor. Yang pertama yaitu perusahaan sebagai produsen, kemudian rumah tangga sebagai konsumen, kemudian pemerintah sebagai konsumen atau sebagai pemungut pajak, atau bisa juga sebagai pemberi subsidi kepada perusahaan atau rumah tangga. Siklus perekonomian tiga sektor. Yang pertama yaitu pengeluaran perusahaan, yaitu pembayaran kepada pemerintah atas pajak pendapatan, dan pembayaran kepada rumah tangga atas faktor-faktor produksi. Kemudian yang kedua yaitu pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang berasal dari upah dan gaji yang dibayar oleh pemerintah dan perusahaan. Yang ketiga yaitu pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Yang keempat yaitu pendapatan rumah tangga akan digunakan untuk tiga kebutuhan, yaitu yang pertama konsumsi, yang kedua ditabung, yang ketiga yaitu pajak pendapatan rumah tangga. Yang kelima yaitu dalam gambaran tersebut tetap dimisalkan bahwa tabungan rumah tangga itu dipinjamkan oleh lembaga-lembaga keuangan kepada perusahaan penanam modal. Kemudian yang terakhir yaitu pengeluaran agregat telah bertambah banyak jenisnya, yaitu di samping pengeluaran investasi dan konsumsi, sekarang masuk pula yaitu pengeluaran pemerintah. Kemudian kita masuk ke adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama yaitu pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Misalnya ketika perusahaan memproduksi padi dalam 1 ton sebesar 6 juta. Karena ada pajak, maka akan ada tambahan pengeluaran secara agregat. Yang kedua yaitu pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan, dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Ketika pemerintah menerima pendapatan, maka pemerintah akan membelanjakannya, sehingga pembelanjaan secara agregat itu akan meningkat. Karena belum ada perdagangan dengan luar negeri, tidak ada impor, tidak ada ekspor, maka perekonomian tiga sektor ini dinamakan perekonomian tertutup. Kemudian aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan yang pertama yaitu pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah itu akan menjadi pendapatan pemerintah. Kemudian yang kedua yaitu pengeluaran pemerintah oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah, maka aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan industri. Kemudian kita akan melihat pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan. Yang pertama ditabung atau saving, yang kedua yaitu membayar pajak atau T, yang ketiga yaitu membiayai konsumsi atau konsumsi. Dalam keseimbangan berlaku persamaan Y sama dengan C ditambah I ditambah G, sedangkan tiap tingkat itu
atau tingkat pendapatan nasional berlaku Y sama dengan C ditambah S ditambah T. Syarat keseimbangannya yaitu penawaran agregat atau AS sama dengan agregat demand atau AD. Dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri itu AS sama dengan Y, sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C ditambah I ditambah G sama dengan C ditambah S ditambah T. Apabila C pada tiap ruas itu dikurangkan, maka berlaku I ditambah G dan S sama dengan S ditambah T. Jadi C-nya itu tidak dihitung. Artinya di sini I ditambah G adalah suntikan, yaitu pendapatan. Kemudian S ditambah T adalah bocoran, yaitu pengeluaran. Kita masuk ke pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung yaitu jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak wajib membayar pajak. Contoh, pemerintah mewajibkan pajak kepada perusahaan untuk setiap transaksi yaitu 2%. Kemudian yang kedua yaitu pajak tak langsung. Pajak tak langsung yaitu pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Contoh, ketika kita membeli tas, maka perusahaan itu akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Maka sebenarnya kita juga membayar pajak. Kenapa? Karena pajak itu dibebankan kepada konsumen. Bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama yaitu pajak regresif, yaitu persen pajak turun ketika pendapatan naik. Yang kedua yaitu pajak proporsional, persen pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Kemudian yang ketiga yaitu pajak progresif, yaitu persentase pajak naik ketika pendapatan naik. Kemudian efek pajak terhadap konsumen dan tabungan. Pajak akan menurunkan YD atau pendapatan disposable sejumlah T, sehingga YD sama dengan Y dikurangi T. Karena YD turun, konsumsi dan tabungan juga turun. Contoh, ketika pendapatan kita itu 5 juta, kemudian kita itu membayar pajak sebesar 500.000, maka pendapatan, konsumsi, dan tabungan itu akan turun. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.